Untuk saat sekarang ini, siapapun yang melakukan sumpah atau mubahalah, ada kitab sucinya atau tidak akan ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, tidak akan ada resikonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Assalamualaikum bangsa Indonesia seluruhnya. Ini saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus yang kemarin mubahalah 10 hari masih hidup. Ini mau makan ya, ini ya mau makan. Tanggal. Nah, ini tanggalnya Minggu 26 November 2023. Posisi saya di Jogja. Besok rekaman full di Gus Fuad ya. Gak ada apa-apa. Memang utusan beneran kok. Gak boleh ngaku kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Cuplikan video tadi merupakan video saat Maulana Ishak dari Kudus yang melakukan mubahalah di tempat Gus Fuad Pleret. Sebenarnya saya telah mengomentari di dalam video saya tempo hari, yang mana menurut pendapat saya bermubahalah berdasarkan mimpi itu tidak tepat, apalagi untuk menyerang klan Pahlawi. Lalu ada yang berkomentar di channel YouTube saya ya tentang mubahalah tersebut. Nah, di sini saya mau jelaskan apa sih mubahalah itu. Mubahalah adalah orang yang bersumpah. Banyak diantaranya yang bersumpah, seperti contohnya itu para pejabat ya. Pejabat sebelum memangku jabatannya disumpah terlebih dahulu. Di atas kepalanya ditaruh kitab suci. Kalau Muslim ya diberi kitab suci Al-Quran. Kalau Kristen mungkin kitab Injil, atau kalau agama yang lain tentunya kitab sucinya. Jadi orang yang bersumpah di atas kepalanya diberi kitab suci, itu yang dinamakan sumpah mubahalah. Biasanya seperti itu. Nah, untuk saat sekarang ini, siapapun yang melakukan sumpah atau mubahalah, ada kitab sucinya atau tidak akan ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, tidak akan ada resikonya. Sebab apa? Sebab yang memberikan sumpah atau biasanya yang memegang kitab suci tersebut orangnya orang biasa saja, bukan orang sakti, orang yang tidak punya ilmu. Maaf, jangan salah paham nih. Tidak punya ilmu di sini dalam arti bukan tidak punya ilmu pengetahuan, tapi tidak punya ilmu kebatinan atau tidak pernah mentirakati suatu ilmu. Itu yang dinamakan tidak punya ilmu. Lain halnya kalau orang-orang dulu, orang yang
Menyumpahnya itu benar-benar orang sakti, orang yang punya ilmu, maka yang bermubalah, yang bersumpah langsung ada efeknya. Makanya setelah 10 hari Maulana Ishaq tadi ngomong dengan senyum-senyum, merasa bugar, segar, tidak ada efek apa-apa, wajar-wajar saja. Siapapun juga yang melakukan mubahalah, yang melakukan sumpah, Anda semuanya untuk zaman sekarang ini nggak akan ada efeknya apa-apa. Jadi jangan takut mubahalah, karena orang-orang sekarang ini sudah tidak tahan mencegah makan garam, karena kesaktian itu mudah didapatkan asal penjenengan tidak makan garam. Tidak makan garam di sini bukan berarti garam dimakan mentah-mentah seperti hanya gula, begitu bukan. Jadi setiap makanan Anda jangan ada bumbunya dari garam. Coba penjenengan lakukan, Anda makan tanpa bumbu garam selama 40 hari, pasti sudah ada efeknya. Anda akan bisa melihat hal-hal dunia lain dan lain sebagainya. Kalau orang yang melakukan puasa mutih itu kan puasanya makanya cuma air putih, nasi putih tanpa lauk pauk, tidak ada garamnya. Anda lakukan selama 40 hari, pasti Anda memiliki kesaktian tertentu. Kalau melakukan sumpah dengan orang yang mempunyai ilmu kebatinan, mempunyai kesaktian, akan ada efeknya. Karena yang memegang kitab suci, maaf saja nih, bukan saya merendahkan, kebanyakan kiai-kiai sekarang itu hanya hafalan, ya, ilmunya ilmu menghafal, bukan ilmu yang pernah dibeli, ditirakati. Makanya yang bersumpah tadi tidak akan ada efeknya, siapapun yang melakukan itu. Jadi jangan takut kalau diajak mubahalah, karena di dalam video berikutnya Maulana Ishaq itu menantang untuk mengajak bermubahalah. Nah, kalau Simbah amati niat dari Maulana Ishaq ini bagus, karena dia ingin membela pribumi kaumnya. Karena selama ini kan para pahlawi itu kan melecehkan kaum pribumi. Nah, niatnya bagus, cuma caranya salah. Dan dia, kalau Simbah lihat, Simbah terawang, itu mimpinya memang benar-benar mimpi sih, cuma bukan mimpi dalam arti yang sesungguhnya. Dia mimpinya karena keinginannya, kalau orang Jawa bilang itu kanak toto. Jadi dia berkeinginan bertemu dengan Nabi, belajar dengan kitab, mengikuti apa yang ada di kitab itu, sehingga benar-benar bermimpi berketemu dengan Nabi, merasa menjadi utusannya Nabi. Hanya saja mimpinya bukan pada saat kategori Puspotajem. Kalau di Jawa, mimpi itu ada hitung-hitungannya. Kalau mimpi pada saat kategori Titioni, itu hanya bunganya tidur. Orang yang selalu berkeinginan sesuatu, sehingga siang malam memikirkan hal itu, sehingga akan terbawa mimpi, ya. Makanya mimpi tersebut biasanya hanya bunganya tidur. Seandainya atau mimpinya di dalam kategori Puspotajem, itu pun hitung kembali dengan waktu bermimpi sama hari kelahirannya. Jadi ada hitung-hitungannya. Nah, Simbah amati memang Maulana Ishaq ini betul bermimpi, tapi bukan mimpi yang dalam kategori Puspotajem. Namun karena dia tidak mempelajarinya, ya tentunya itu sudah merasa bahwa itu bertemu dengan Kanjeng Nabi yang sesungguhnya, merasa diutus dengan Kanjeng Nabi yang sesungguhnya. Nah, mengenai setelah 10 hari merasa tidak terjadi apa-apa, karena memang siapapun saat sekarang ini yang bersumpah bermubahalah tidak akan ada efeknya, tidak akan ngaruh. Karena yang menyumpah, maaf saja nih, bukan merendahkan, kebanyakan hanya seorang kiai atau ustadz yang cuma ilmunya hafalan, tidak pernah dengan melakukan tirakat, berpuasa mentirakati suatu ilmu tertentu. Jadi tidak sakti pada intinya begitu. Kalau yang menyumpah orang sakti, pasti langsung ada efeknya, langsung kejadian.
Tapi kebanyakan orang-orang saat sekarang ini tidak tahan dengan makan tanpa garam. Makanya banyak orang yang tidak sakti lagi, sudah hambar. Jadi kalau melakukan sumpah pun tidak akan terjadi karena ilmunya sudah hambar tersebut. Jadi demikian, pada kesimpulannya, memang menurut pengamatan Simbah, Maulana Ishaq ini niatnya baik, dia juga betul bermimpi bertemu Nabi, tapi bukan merupakan petunjuk yang sesungguhnya karena berkeinginan amat sangat ingin bertemu Nabi, mempelajari suatu kitab sehingga bermimpi ketemu Nabi, ketutup tadi. Jadi karena berkeinginan selalu, memikirkan selalu, sehingga terbawa oleh mimpi. Dan untuk saat sekarang ini, siapapun yang melakukan sumpah atau mubahalah tidak akan ada efeknya, tidak akan mengaruh. Jadi benar nggak usah takut. Sebab apa? Kebanyakan yang menyumpah pun sudah tidak punya kesaktian. Kalau yang menyumpah tidak punya kesaktian, yang disumpah tidak akan ada efeknya. Ya, kenapa orang sekarang tidak sakti? Karena sudah tidak tahan makan tanpa garam. Saya rasa komentar saya seperti itu, tidak panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.